Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal filosofi yang terkandung dalam sebuah acara yang mana orang Jawa melakukan sebuah aktivitas punya hajatan. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, semua yang dilakukan oleh masyarakat Jawa adalah tidaklah yang dilakukan itu merupakan sesuatu yang kebetulan atau yang bersifat awur-awuran. Tetapi semuanya itu terkandung nilai-nilai, mengandung filosofi, sehingga apabila seseorang itu memahami tentang apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika orang itu mendirikan sesuatu atau membuat sesuatu dalam sebuah acara punya hajatan, maka itu semuanya sebagai pengingat. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan menjelaskan tentang hajatan orang Jawa, yaitu mempunyai hajat mantu. Pemirsa, sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Jawa apabila akan mengumpulkan sanak famili, sanak saudara, sahabat karib, dan mengumpulkan teman-teman, undangan, tetangga, dan sebagainya, maka yang pertama yang dipikirkan adalah tempat. Oleh sebab itu, masyarakat Jawa membuat sebuah tempat yang disebut dengan tarub. Pemirsa, tarub itu berasal dari kata ta'aruf. Ta'aruf artinya adalah berkumpul. Oleh sebab itu, masyarakat Jawa membuat tarub sebagai tempat untuk berkumpul. Berkumpulnya sanak famili, berkumpulnya keluarga, berkumpulnya sahabat-sahabat karib, berkumpulnya tetangga, dan berkumpulnya para undangan. Oleh sebab itu, dibuatlah tarub yang berasal dari kata ta'aruf. Mendekat dan berkumpul, itu semuanya adalah tujuan dari mendirikan tarub. Yang pertama adalah tarub. Kemudian yang kedua, membuat hiasan-hiasan yang mana agar para tamu, para undangan yang akan memasuki tarub atau yang akan bertemu dengan yang punya hajat, maka dibuatlah pintu. Pintu itu disebut dengan gapuro. Disebut dengan gapuro. Gapuro ini berasal dari kata ghafuro. Ghafuro artinya adalah ampunan, pengampunan. Apa ini yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah sebuah doa. Yang punya hajat mendoakan kepada yang hadir. Yang hadir juga mendoakan kepada yang punya hajat. Ghafuro di sini, memaafkan di sini, pengertiannya adalah yang punya hajat tidaklah malaikat. Tentu saja di dalam hajatan, di dalam
menerima tamu, di dalam memberikan suguhan-suguhan kepada tamu, baik itu yang berupa makanan, baik itu yang berupa minuman, atau tempat duduk, atau taruh kursi, dan sebagainya, atau ulat sariro, yaitu penerimaan para tamu, tentu saja pasti masih ada kekurangan. Masih ada yang belum lengkap. Oleh sebab itu, bagi yang punya hajat dengan gapuro itu, maka diberitahukan kepada yang hadir bahwa yang punya hajat memohon maaf, nyuwun pangapuro. Demikian juga yang hadir. Yang hadir juga manusia. Yang hadir adalah bukan malaikat. Tentu saja, terkadang orang-orang yang hadir ini dinilai kurang sopan. Kadang-kadang berbicara yang tidak semestinya. Kadang-kadang mereka itu berlagak dan berlaku yang kurang sedap. Oleh sebab itu, dengan gapuro ini, maka para tamu yang hadir sebelum masuk ke gapuro, maka setelah dia melewati gapuro, artinya mohon maaf apabila ada sesuatu dan lain hal yang kurang berkenan bagi orang yang punya hajat. Itu adalah gapuro. Pemirsa dimanapun Anda berada, adat Jawa gapuro ini, bukan sekedar hanya gapuro yang tidak memiliki makna. Gapuro di sini memiliki bahan-bahan yang sudah ditentukan sesuai dengan filosofi dari apa yang disebut dengan gapuro. Gapuro itu terbuat dari janur. Lengkungan janur, kiri dan kanan, kemudian jumbai-jumbai janur yang berwarna hijau muda, yang kekuning-kuningan, maka di sini mengandung pengertian adalah ja'a dan nurun. Ja'a berarti mengharapkan, arep-arep. Nurun di sini adalah cahaya terang, cahaya yang indah. Ja'a nurun kalau digabungkan menjadi satu, janur di sini mengandung pengertian ja'a nurun yang apabila digabungkan pengertiannya dan filosofinya adalah mengharapkan hidayah. Mengharapkan cahaya yang terang. Mengharapkan pencerahan. Ini adalah harapan dari yang melewati gapuro. Dan harapan dari yang punya hajat. Yang punya hajat mengharapkan mudah-mudahan ada petunjuk, ada hidayah yang menjadikan semua orang menjadi senang. Demikian juga yang hadir. Semoga mendapatkan sebuah pencerahan, mendapatkan sebuah hidayah, sehingga antara yang punya hajat dengan yang hadir setelah melewati ja'a nurun atau melewati janur, melewati gapuro, lengkungan janur di gapuro itu adalah memasuki sebuah arep-arep atau pengharapan
untuk mendapatkan petunjuk atau mendapatkan hidayah. Ini adalah janur. Kemudian di kiri kanan gapuro, ini juga ada sesuatu yang sebagai hiasan, tetapi bukan sekedar hiasan. Masih di dalam lengkungan janur, di bawah lengkungan janur atau di atas lengkungan janur atau di tengah-tengahnya, ini ada sebuah pohon yang dihias, yaitu sempalan-sempalan, ranting-ranting dari ringin. Pohon beringin. Pohon beringin ini dihias bersamaan dengan janur tadi yang melengkung membentuk sebuah busur. Ini maksudnya adalah ringin. Ringeh-ringai kepinginan. Ringeh-ringai kepinginan artinya adalah di dalam hati orang yang punya hajat ini memiliki sebuah keinginan atau memiliki sebuah pengharapan atau memiliki cita-cita dan permintaan. Permintaan kepada siapa? Ringeh-ringai keinginan, sebuah permintaan, sebuah cita-cita bagi yang punya hajat adalah yang pertama memohon kepada Allah agar ja'a nurun ini diberikan kepada yang punya hajat. Kemudian ja'a nurun, ringeh-ringai keinginan, cita-cita dari yang hadir. Juga demikian, semoga yang punya hajat selalu diberikan kesuksesan di dalam pelaksanaan apa yang telah diinginkan. Demikian juga yang punya hajat, di samping hajatnya ingin sukses, di samping apa yang dia inginkan itu mendapatkan sebuah hidayah dan terkabulkan apa yang menjadi permintaan kepada Allah, maka juga sebagai doa, semoga tamu-tamu yang hadir, semoga para undangan yang hadir, apa yang telah disebarkan, undangan yang telah disebarkan, mereka semuanya mau datang untuk mengayu bagio, yaitu hajatan yang telah diinginkan oleh yang punya hajat. Ini adalah pohon beringin yang dipasang bersamaan dengan janur. Ini adalah filosofi yang luar biasa. Kemudian di kiri kanan ada yang disebut dengan tebu. Tebu wulung, tebu hitam yang ditaruh di kanan dan di kiri yang dirakit dengan tiang sebagai penguat dari gapuro. Tebu wulung, tebu yang berwarna keungu-unguan, kebiru-biruan, dan kehitam-hitaman ini adalah memiliki ros atau buku-buku. Kemudian tebu wulung ini memiliki rasa asin dan juga manis. Sehingga kalau dimakan atau disesep ini rasanya berbeda dengan tebu gula. Kalau tebu gula hanya manis. Tetapi kalau tebu wulung ini kalau disesep maka rasanya ada dua, yaitu manis dan asin. Di sini menunjukkan ada unsur gula dan ada unsur garam. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa filosofi yang terkandung di tebu wulung ini? Tebu ini mengandung pengertian tep adalah mantap, bu adalah kalbu. Jadi tebu artinya mantapnya kalbu.
mantapnya hati. Siapa yang mantap hatinya? Yang mantap hatinya adalah orang yang membuat gapuro, yaitu yang punya hajat, dan orang yang melewati gapuro, yaitu para tamu. Oleh sebab itu, tebu di sini mengandung pengertian sebuah tekad yang kuat. Yang punya hajat juga memiliki tekad yang kuat untuk melakukan hajatan, dan mantap yang kuat, hati yang kuat untuk menerima para tamu. Demikian juga para tamu yang hadir juga tebu mantapnya kalbu. Kalau tidak mantap, tentu saja dia tidak akan pernah hadir. Oleh sebab itu, mantapnya kalbu para tamu adalah untuk datang, memberikan doa, dan memberikan pikiran, dan memberikan sumbangan harta atau benda. Tebu. Kemudian di batang tebu itu ada ros. Ros ini di dalam batang tebu ini banyak. Sehingga ada ros 1, ros 2, ros 3 dan seterusnya. Ros. Ros di sini maksudnya adalah roso. Oleh sebab itu, dengan kemantapan kalbu ini harus disertai dengan roso. Roso itu ada di dalam hati. Roso ini apabila diterapkan oleh yang punya hajat atau yang datang atau tamu, maka diharapkan kedua-duanya saling mempunyai ros. Roso artinya adalah unggah-ungguh. Jadi yang hadir harus mengetahui, harus melakukan roso. Pantas atau tidak pantas apabila aku berkata seperti itu, atau berkata seperti ini, atau melakukan seperti itu, atau melakukan seperti ini, semuanya adalah roso yang berkata. Demikian juga yang punya hajat harus punya punya roso. Apakah tamu yang hadir saya sambut seperti itu pantas atau tidak? Tamu yang hadir saya suguhi seperti itu pantas atau tidak? Ini adalah roso. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, roso itu hanya bisa dirasakan. Apakah rasanya asin atau rasanya manis? Yaitu isi di dalam tebu wulung itu. Rasanya adalah ada yang manis dan ada asinnya. Oleh sebab itu, manis, asin ini merupakan sebuah isi dari sebuah hajatan dan sebuah kehadiran para tamu masing-masing harus didasari dengan kemantapan kalbu, dengan menggunakan ros, kemudian dinilai di dalam hati, manis atau asin, semuanya itu harus saling bisa mengendalikan diri. Ini adalah tebu wulung. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian di samping tebu, maka ada yang namanya pisang rojo, gedang rojo. Apa itu maknanya? Mengapa kok tidak yang lain? Pemirsa dimanapun Anda berada, pisang rojo atau pisang ini memiliki filosofi yang sangat mendalam. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode yang kedua akan saya jelaskan tentang gapuro sampai dengan filosofi dari pohon pisang. Sampai di sini, pemirsa dimanapun Anda berada, dukung saya, berikan saya like, subscribe. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.